Ini sih Kak. Oh iya, silakan duduk. Ya. Ini Sipa ya yang Iya, semalam betul. WA itu Iya, ya? betul. Oke, sebelumnya emang Sipa dari mana nih kalau boleh tahu? Aku tadi habis ini sih Kak, apa namanya, dari kosan aja. Terus karena berhubung lagi mau mencurahkan isi hati aku dan aku nggak tahu harus bilang ke siapa, jadi aku ngomongin kakak tadi malam dan ya gitu deh. Oke, berarti secara nggak langsung Sipa udah tahu lah ya maksudnya maksud dan tujuannya itu mau apa gitu ke sini. Mungkin secara nggak langsung udah tahu ya. Oke, Sipa, kan kita ini baru pertama kali ketemu ya. Mungkin sebelumnya saya mau bertanya gitu kan. Sipa tuh tahu nggak sih sebenarnya konseling itu apa? Kan karena tujuan Sipa kesini tuh udah tahu nih bahwasannya Sipa mau konseling sama aku gitu. Tapi Sipa tuh tahu nggak sih konseling itu apa? Kalau sejauh yang aku tahu aja konseling itu kayak aku mengutarakan apa yang aku rasakan, kayak hal-hal yang jadi pikiran aku akhir-akhir ini, terus nanti kakak yang bakal ngasih saran apa yang harus aku lakukan atau nenangin aku atau ngasih masukan-masukan yang bisa mengurangi overthinking aku gitu. Oke, berarti di sini secara kesimpulan mungkin ada yang namanya fasilitator gitu ya, saya gitu kan, dan kamu sebagai objeknya. Udah bener sih, dan itu memang konseling juga selama ini ya memang seperti itu aja gitu. Cuman kita ini kan ada ya, maksudnya kita punya yang namanya asas dalam bentuk kebekaan gitu, karena konseling itu kan sama halnya dengan kita itu curhat sama teman kita gitu. Cuman yang membedakan adalah seringkali teman kan punya teman ya, yang dimana mungkin entah tiba-tiba bocor atau tiba-tiba nanti ada hal-hal yang dikurangin, dilebihin gitu. Dan kalau kamu kesini kan sama halnya kamu konsultasi, kamu konseling. Nah, di dalam lingkup konseling itu sendiri sudah benar strukturnya, terus kayak tekniknya mungkin yang kamu bilang tadi. Cuman yang mungkin bisa ditambahkan itu adalah kami itu memiliki asas kerahasiaan dalam kebekaan yang berguna untuk ya kami menjaga sepenuh hati, dan kami menyiapkan diri kami, memfasilitasi diri kami untuk kamu sebagai konseli tanpa mengurang-urangi suatu apapun. Jadi di sini kamu bisa bercerita tanpa harus merasa takut dihakimi, tanpa kamu takut bocor, tanpa kamu takut wah nanti gimana ya tanggapan kakak itu gitu kan. Itu nggak perlu takut karena di sini kami berpegang teguh dengan yang namanya atas kerahasiaan, dan kami juga memiliki kode etik. Jadi perlu saya tekankan, Sipa nggak perlu ngerasa takut. Mungkin kan yang namanya orang punya masalah itu perasaannya nggak enak ya, pikirannya juga nggak enak. Jadi Sipa boleh banget untuk menceritakan dan bercerita semuanya tanpa mengurangi suatu apapun gitu. Kalau boleh tahu nih, biar kita kenal lebih deket ya, Sipa ini anak keberapa ya dari berapa bersaudara? Kebetulan aku anak bungsu dari 4 bersaudara. Aku jarak dengan mereka itu jauh. Jadi dengan kakak yang terakhir aja aku jaraknya beda 10 tahun. Waduh, berarti memang Sipa ini bungsu dan jarak-jarak sama kakak-kakaknya kan berarti kakaknya 3 ya? Itu jauh-jauh semua ya berarti ya? Jadi kadang aku ngerasa kalau misalkan aku lagi ada masalah gitu, kadang aku pengen cerita gitu ke mereka. Cuma kan tanggapan mereka itu pasti bakal lebih pakai logika karena mereka udah khatam dengan apa masalah-masalah anak remaja gitu kan. Sedangkan yang aku butuhkan itu hanya memvalidasi atau enggak mendengarkan cerita aku aja tanpa mereka itu menanggapi dengan seserius itu, kecuali emang masalahnya serius banget ya gitu. Berarti dengan adanya penyangkalan itu pasti ada perasaan Sipa yang nggak enak juga lah ya. Kayak padahal Sipa pengennya didukung gitu ya, maksudnya diterima lah Sipanya, cuman ya ternyata
kakak-kakak Sipa mungkin merasa mereka sudah pernah melewati fase Sipa sekarang, jadi mereka berpikir itu realistis lah sama hidup yang sedang berjalan ini gitu ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Oke, Sipa itu tinggal di Bandar Lampung sama orang tua atau sendirian nih? Aku kebetulan ngekos sendiri. Ngekos, berarti sekarang Sipa kuliah ya? Iya betul. Kuliah semester? Semester 4 ini ya. Semester 4, oke. Semester 4 tuh berarti udah termasuknya udah lumayan hektik ya tugas-tugasnya ya? Lumayan. Udah menuju ke arah-arah serius juga nih, gitu. Iya, tahun depan sih. Masya Allah, ditunggu ya. Ditunggu. Terus Sipa udah tahu, maksudnya saya pengen tahu dulu nih yang mau Sipa ceritakan dan kita bahas itu hal-hal yang berkenaan dengan apa? Kebetulan sebenarnya kalau orang lain dengar mungkin atau aku ceritain ke teman itu tuh hal-hal yang sepele sih sebenarnya. Ya kayak basically gitu ya? Iya. Jadi aku tuh ada teman yang akhir-akhir ini tuh ngebuat aku nggak nyaman gitu ada di lingkup dia, ada di sekitar dia, karena dia tuh benar-benar gimana ya cara menyampaikan, dia tuh jahat dan aku menganggap itu jahat sebenarnya. Jadi ngebuat aku akhir-akhir ini tuh nggak nyaman untuk ada di sekitar dia. Oke, berarti dia itu teman kelas kamu? Iya betul. Oh, jadi dia itu teman kelas kamu dan iya dia bersikap jahat seperti itu pasti ngebuat diri kamu kayak nggak nyaman gitu kan? Berada di kelas dan itu mengganggu fokus akademik kamu gitu nggak kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau untuk dia tuh bukan, gimana ya aku bilangnya Kak, kalau ngeganggu akademik itu sebenarnya enggak, cuma lebih ngeganggu diri akunya, karena mungkin omongan-omongan dia itu tuh sebenarnya nggak terbukti benar, tapi kayak yang ngeganggu aku aja lah, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu tentang aku padahal itu aslinya nggak benar. Itu yang ngebuat aku kepikiran terus menerus, walaupun emang sebenarnya nggak ngeganggu akademik aku gitu. Oke, berarti di sini dia itu tuh jatuhnya kayak buat omongan gitu ya, yang enggak tentang kamu, sehingga omongan itu tuh ya masuk nih, terdengar langsung ke kamu dan ternyata kamu merasa ih itu enggak relate loh dengan yang sebenarnya gitu. Kok bisa ya dia tuh separah itu buat ngomongin kamu, padahal ya secara nggak langsung ya bukan seperti itu realitanya. Mungkin itu yang ngebuat kamu jadi ngerasa kok dia jahat banget ya sama aku, mungkin kira-kira seperti itu ya. Itu kejadian itu udah berlangsung lama atau gimana? Kejadian itu lebih tepatnya berulang-ulang kali gitu loh. Jadi saya contohin aja ya. Iya boleh. Jadi misal nih saya habis beli sepatu baru gitu, sepatu yang emang kalau kata orang-orang sih FOMO ya. Iya gitu. Terus tiba-tiba dia tuh kayak ngomong, si Sipa tuh beli sepatu baru loh gitu. Terus si orang ini tuh dia tuh kayak ngomong kayak gitu, terus beberapa minggu kemudian dia tuh ikut-ikut. Sebenarnya kalau aku, bukan aku sih yang ngomong ikut-ikut, tapi lebih ke teman-teman aku yang si itu ikut-ikut kamu loh Sip gitu. Oh, jadi itu tuh gimana ya, jatuhnya kayak kita punya fans tapi kita disakitin dulu gitu nggak sih? Kayak kadang nggak apa-apa aja sih kalau misalkan cuma kayak gitu, tapi dia tuh ujung-ujungnya kayak ngegembor-gemborin gitu loh. Lihat sih itu si Sipa tuh ikut-ikut aku kayak gitu, padahal kan aku juga nggak ikut-ikut dia ya Kak. Karena aku bingung banget kenapa bisa dia agak ngejelek-jelekin aku kayak gitu, ngomongin aku padahal kan itu nggak bener ya. Toh aku juga punya barang-barang gitu karena sesuai sama minat aku juga, sama keinginan aku dan kemampuan aku gitu. Tapi bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu dan kayak aku bingung. Kita itu sebenarnya bentuk rasa percaya diri kita juga nggak sih? Dan itu kalau memang itu bagian dari diri kamu, ya mungkin nggak berhak juga dia untuk berucap seperti itu gitu. Cuman karena mungkin ada perasaan yang apa ya, kayak bisa dibilang mungkin dia ngelihat kamu tuh
ya wah gitu, mungkin karena hal itu jadi dia ngerasa nggak suka gitu, dia kayak mencari kesalahan yang sebenarnya itu tuh nggak salah gitu loh. Buktinya orang-orang yang ada di sekitar kamu selain dia pun nggak mempermasalahkan kan, kayak maksudnya fine fine aja dengan apa yang kamu pakai, yang ibarat apa ya, kamu tunjukkan sebagai bentuk jati diri kamu gitu. Cuman ternyata satu orang ini tuh mencari kesalahan kamu dengan membicarakan hal-hal yang mungkin ya sebenarnya itu bagi orang awam, orang yang kenal kamu itu biasa aja, tapi menurut dia itu jadi ribet. Karena ya itu sih Pak, kalau misal ada orang yang gak suka sama kita, mau sekecil apapun atau sesimpel apapun masalahnya, itu pasti akan dicari, itu pasti akan yang kayak ditunjukkan gitu, kayak bahwasannya ya mungkin dia nggak terus terang aku nggak suka sama kamu, akan tetapi besar kecilnya dari apa yang kamu pakai, yang kamu apa ya, yang ada dalam diri kamu itu pasti bener-bener dia kulik habis, dia cari akar masalahnya sampai orang-orang juga tuh bisa menganggap bahwasannya kamu tuh salah, padahal sebenarnya ya enggak gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya gimana ya, pasti itu kayak ngeganggu banget pikiran kamu, apalagi teman satu kelas. Cuman ya perlu kamu ketahui, fashion, look, dan apapun yang ada dalam diri kita itu berarti kepercayaan diri kita. Karena kalau kita nggak percaya diri, kita bakal susah loh untuk berinteraksi di luar. Kayak kita juga bakal bener-bener yang ngerasa kurang atas diri kita saat kita itu nggak yakin dengan diri kita sendiri. Dan maka dari itu Sipa harus mempertahankan ya jati diri Sipa, look yang Sipa punya, look yang Sipa perlihatkan, apapun barang yang Sipa pakai tanpa mengurangi sekalipun ada omongan yang nggak enak, nggak baik untuk Sipa terima. Cuman Sipa juga apa ya, harus bisa memanage pikiran dan perasaan Sipa supaya tidak berlarut-larut, karena kalau sampai berlarut-larut hal itu tuh bakal benar-benar mengganggu konsennya Sipa dan rasa kepercayaan diri. Karena kalau sampai hal itu hilang, jati diri kita juga akan ikut hilang. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, karena ya layaknya artis pasti ada fans, ada haters. Jadi mungkin Sipa bisa berpikir ya itu hanya sekedar orang yang bukan iri ya, kayak maksudnya memperhatikan Sipa lah gitu. Jadi orang itu memperhatikan Sipa sampai sebegitunya sehingga ya bisa tuh untuk komen seperti itu gitu. Jadi Sipa berarti harus semakin percaya diri bahwasannya wah Sipa bagus gitu, wah Sipa cantik, wah barang yang Sipa pakai bagus gitu. Jadinya hal itu yang membuat Sipa harus makin yakin dan tetap apa adanya tanpa harus mengikuti apa kata orang. Karena yang lebih berhak atas diri Sipa itu adalah Sipa sendiri gitu kan. Mau orang lain bilang gimana ya, yang lebih berhak itu Sipa sendiri. Kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi Sipa itu jadi selama ini terganggu dan nggak tahu mau ngomong ke siapa ya, karena ngerasa hal cuma sesimpel ini tapi ternyata kerasa banget tuh di pikiran gitu ya. Karena dia tuh nggak cuma sekali itu tadi kan, makanya udah sampai ngebuat aku tuh benar-benar overthinking dan kadang nyalahin diri aku sendiri karena kenapa sih dia kayak gitu, padahal ya mungkin karena aku nyari jawaban terus-terusan, jadi ujung-ujungnya yang karena nggak nemu jawaban itu, jadi aku nyalahin diri aku karena ya hal apa sih yang salah dari diri aku ini, apakah sesalah itu di dia, makanya dia tuh sampai ngeluarin statement yang kayak gitu ke aku. Bingung kan? Jadi Sipa itu di sini bingung ya, maksudnya Sipa nggak pernah melakukan kesalahan apapun ke dia. Bahkan musik dia sama sekali, tapi bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu ke aku. Jadi aku bingung gimana nanggepin dianya. Jadi kayak kamu tuh malah makin bertanya-tanya ya, Sipa kayak ngerasa aku tuh salah apa sih gitu, kenapa sih kok yang datang tuh jahat banget gitu ke aku ya, padahal kamu aja musik juga enggak, ganggu juga enggak gitu. Mungkin hal itu yang membuat kamu tuh jadi kepikiran dan terus-terusan menyalahkan diri kamu sendiri ya. Kalau yang aku lihat
di sini kamu itu balik lagi ya sih Pak, kamu nggak melakukan kesalahan tetapi orang lain mencari kesalahan kamu. Berarti kan secara nggak langsung sama halnya kamu itu memiliki fans dan haters di satu orang. Jadi ya walaupun hal itu menjadi beban pikir tersendiri dalam hidup kamu, dalam diri kamu, konsen kamu, tetapi perlu kamu ketahui, kamu tidak boleh untuk terus-terusan menyalahkan atau bertanya kesalahan kamu itu apa. Karena ya setelah kamu introspeksi diri pun kamu gak menemukannya gitu loh. Kamu gak melakukan kesalahan apapun ke orang tersebut gitu. Tapi kenapa kesalahan kamu terus dicari ya? Karena ada hal yang mungkin gak bisa dia miliki, tapi itu kamu miliki. Jadi itu yang membuat dia ingin sebenarnya jadi diri kamu, tetapi tidak bisa karena kan ya orangnya aja beda. Layaknya anak kembar yang identik aja pasti punya perbedaan, apalagi kita dengan orang lain pasti memiliki perbedaan, dan mungkin hal itulah yang nggak dia terima. Maka dari itu dia menyalahkan kamu terus menerus tanpa berujung nih gitu kan, tanpa dia tuh berhenti sebelum dia puas. Jadi ya di sini Sipa itu gimana ya, kita sebenarnya punya hak untuk membuat hal itu tuh menjadi berhenti, tetapi nggak semua orang itu punya kesadaran untuk berhenti atas kesalahan yang udah dia lakukan. Maka dari itu Sipa tuh di sini kita analogikan punya kedua tangan Sipa untuk menutup kedua telinga Sipa tanpa harus mendengarkan orang-orang yang mau berniat jahat, orang-orang yang bersikap jahat ke Sipa. Karena kita tuh kita nggak punya hak untuk membungkam mulut orang secara sembarangan, karena itu akan jatuhnya kayak nggak sopan dan malah mengundang keributan gitu kan. Karena mungkin kita menghindari hal itu, jadi kita meminimalisir perasaan kita, diri kita, pikiran kita untuk bersikap sebaik-baiknya aja. Karena ya kita harus yakin dan percaya saat kita baik ke orang, insya Allah balasan dari Allah pun akan baik ke kita. Walaupun ya nggak kita rasakan on the spot saat ini juga langsung kita rasakan, mungkin nggak sekarang, bisa aja 5 tahun yang akan datang, atau 2 tahun yang akan datang, atau bulan yang akan datang. Jadi kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan untuk kita itu seperti apa. Jadi kita harus tetap bersikap baik, nggak boleh dendam terutama ya. Walaupun orang tuh jahat ke kita, tapi kita nggak boleh dendam, karena kalau kita dendam ya yang balik ke kita pun bakal gak baik jatuhnya gitu. Jadi Sipa harus tetap jadi orang yang baik, anak yang baik, dan ya itu tadi kata saya, tutup aja gitu kuping Sipa, telinga Sipa dengan tangan Sipa kanan kiri, saya analogikan seperti itu. Dan hal itulah bentuk upaya Sipa untuk berusaha yang terbaik gitu loh untuk kenyamanan Sipa di kelas. Karena kan mau gimana pun itu gak bisa dihindari juga, namanya teman sekelas. Mau gimana pun itu pasti tetap ketemu, pasti tetap ada aja yang membuat kalian jadi bareng. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, gitu. Kalau dipikir-pikir kayak ya juga ya, kenapa terlalu dipikirin, padahal kan kayak tinggal kita diamin aja. Toh kita nggak pernah jahatin dia juga. Kasih banget ke pencerahannya. Iya, Sipa tuh sebenarnya nggak perlu untuk ngerasa takut sendirian sih, karena kan kita ini ya ibarat aku ya, untuk berada di rumpun kebaikan seperti ini berarti aku tuh udah siap untuk memfasilitasi diri aku untuk orang-orang yang mungkin punya tempat tapi nggak punya ruang gitu. Jadi mungkin secara nggak langsung Sipa itu punya tempat, tetapi Sipa nggak punya ruang karena nggak tahu loh ini pantas atau enggak gitu. Di sisi lain Sipa punya overthinking Sipa sendiri untuk Sipa ucapkan dan takut dihakimi orang. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kan tadi kita udah ngebahas ya, maksudnya Sipa juga udah menceritakan tentang gak enaknya perasaan Sipa yang mengganjal gitu. Sekarang gimana nih setelah kita ngobrol panjang banget ya, maksudnya termasuknya kita udah ngebahas tentang teman kamu yang mungkin mengganggu itu, kira-kira sekarang perasaan kamu gimana nih kalau boleh tahu? Aku lebih tenang sedikit
sedikit karena setelah ini mungkin aku bakal berusaha untuk menerapkan sistem yang bodo amat lah, karena gak usah didengerin juga, karena jujur kemarin-kemarin tuh nambah-nambahin pikiran banget. Selain pikiran tentang tugas, diri sendiri, itu tuh bener nambahin pikiran aku yang sampai penuh banget, sampai kadang aku sakit kepala. Jadi itu malah jadi beban pikir ya. Jadi sekarang kayaknya aku bakal lebih bersikap bodo amat ya, kalau dia mau bilang apa aja tentang aku, yang penting aku nggak jahat ke dia. Selagi aku nggak jahat ke dia, buat apa aku ngerasa salah gitu. Iya betul. Oke, berarti sekarang Sipa itu udah mau grow up ya. Iya dong. Kayak intinya Sipa nggak perlu ngerasa down lagi atau ngerasa salah lagi, karena ya itu bentuk kesalahan yang orang cari gitu loh, bukan kita yang munculin gitu kan. Intinya pesan aku tetap jadi diri sendiri, nggak boleh untuk yang merubah diri atau malah menutup diri ya, jangan sampai. Ini tetap jadi diri kamu sendiri tanpa harus mengurangi apapun, karena ya udah bagus gitu, kayak maksudnya nggak perlu dirubah. Mau orang bilang apa, berarti memang orang itu pengen loh sebenarnya jadi kita, cuman nggak bisa gitu loh, karena orangnya beda, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Sipa harus tetap semangat, lancar terus kuliahnya, dan intinya dipermudah sama dosen-dosen. Dan untuk nanti ke jenjang skripsi mungkin saya doakan banget ya, aku doain banget semoga kamu bisa cepat lulus dan bisa cepat kerja sih intinya. Dan walaupun mungkin nantinya kamu tuh bakal lepas dari teman kamu yang mencari kesalahan kamu ini, mungkin secara nggak langsung kita juga nggak akan lepas untuk menghadapi ujian dengan sikap orang yang beda-beda. Jadi walaupun kamu merasa lega, tapi harus tetap belajar dari yang sebelumnya, karena kalau kamu belajar berarti kamu punya antisipasi tuh, dan kamu punya pikiran, wah aku udah pernah loh di kayak giniin, berarti secara nggak langsung kamu udah tahu cara menanganinya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Sipa boleh sih kalau misal di kemudian hari atau kayak seminggu atau berapa bulan kemudian pengen datang lagi ke sini, nggak apa-apa, nanti kamu bisa chat aku lagi gitu ya, untuk mungkin kita adakan konseling tindak lanjut yang dimana untuk melihat perkembangan juga ya dari diri kamu, apakah grow up-nya itu udah yang benar-benar berhasil nih gitu kan, tanpa kamu harus merasakan salah lagi, pressure lagi gitu, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau memang kamu sudah merasa cukup, berarti memang konseling kita hari ini cukup gitu, maksudnya sudah berhasil gitu kan, sudah bisa dikatakan ya berapa persen gitu ya, walaupun nggak 100% sempurna, tetapi ya secara nggak langsung berarti kamu sudah memiliki kesadaran yang baik untuk diri kamu sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk konseling hari ini mungkin kita cukupkan, karena yang namanya konseling tuh mungkin ada time limit, karena saya juga tuh bakal ngelihat kamu gitu loh, kayak perkembangannya itu gimana, apakah dengan time yang segini tuh cukup gitu, atau nanti kita memerlukan yang lanjutan gitu. Jadi kurang lebih saya cukupkan dulu untuk hari ini ya Sipa. Terima kasih ya. Iya, terima kasih juga karena kamu tuh udah berani loh untuk cerita, sekalipun kita itu baru kenal gitu. Cuman ya alhamdulillahnya kamu bisa menceritakan apa adanya ke saya gitu. Aku makasih banyak banget ke Kak Ayu ya. Iya, iya tadi belum kenalan ya sayanya ya. Iya Kak Ayu, benar-benar. Kak Ayu udah mau dengerin cerita aku, udah mau ngasih saran, udah mau menyadarkan aku kalau ternyata hal-hal itu tuh nggak perlu kita pikirin. Makasih banyak banget, semoga sehat selalu Kak Ayu. Iya, amin, makasih loh. Iya, berarti ya sekarang kita cukupkan dulu. Sipa mungkin boleh untuk melanjutkan aktivitas. Iya, boleh. Terima kasih ya Kak. Oh iya, makasih ya Sipa, hati-hati di jalan.